Lewat PT Benelli Motor Indonesia atau disingkat BMI, Kiwi Motorcycle resmi meramaikan industri otomotif tanah air dengan menghadirkan produk pertamanya beberapa waktu lalu guys. Produk tersebut adalah Kiwi V250 Fi, sebuah motor cruiser dengan penampilan modern yang andalkan mesin berkubikasi 250cc dan konfigurasi V-twin. Pastinya kehadiran Kiwi ini menarik banget guys. Terlebih penggemar motor cruiser bisa mendapatkan dengan budget yang lumayan terjangkau nih, kisaran 50 jutaan saja. Nah, Kiwi V250 Fi standar dijual dengan harga 56,6 juta rupiah dan Kiwi V250 Fi Geronimo dijual dengan harga 57,6 juta rupiah guys. Lalu seperti apa sih motor ini? Dan Kiwi itu merek mana? Semuanya akan Weki bahas di video ini. Kiwi sejatinya adalah merek yang didaftarkan oleh Xianjiang Motorcycle pada tahun 1999 di Hungaria. Merek Kiwi disiapkan pabrikan asal Cina itu untuk menggarap pasar Eropa Timur. Seiring perkembangannya, Kiwi ini bisa diterima baik oleh pasar Eropa, lalu melebarkan sayapnya menuju Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Barat, dan kini masuk pasar Asia Tenggara guys. Xianjiang Motorcycle sendiri merupakan produsen sepeda motor asal Tiongkok yang saat ini menjadi pemilik Benelli. Nah, makanya Kiwi dikendalikan oleh BMI di Indonesia guys. Kemudian menjawab pertanyaan, di mana sih showroom Kiwi? Penjualan Kiwi menjadi satu dengan Benelli yang sekarang ini sudah punya 56 titik dealer dan bengkel resmi di Indonesia. Nah, jadi nggak perlu bikin perusahaan baru nih, tinggal tambah merek saja. Kalau satu pintu seperti ini menjadi lebih mudah guys. Kiwi adalah cruiser modern. Bisa dibilang Kiwi V250 Fi ini sedikit mirip dengan motor racikan Harley Davidson. Dan secara model mirip dengan Harley Davidson Fatbob dengan beberapa perbedaan detail. Bahkan secara terang-terangan Stephen Kencana Putra, Presiden Direktur BMI, menyebut jika motor ini terinspirasi dari Harley Davidson guys. Kiwi V250 Fi berjenis cruiser, tapi tetap terlihat modern. Suspensi depan dengan rek centang dan posisi jok berkendara rendah dipadu dengan mesin V-twin. Kemudian rumah lampu depan mengotak namun dengan bentuk lampu yang bulat dan sudah pakai proyektor LED dan juga LED DRL. Tangki bahan bakar besar dengan sedikit mengotak, berhiasan speedometer yang berdampingan dengan tutup tangki bahan bakar di atasnya. Yap, speedometernya bukan di stang guys. Di bawah tangki ada mesin 250cc dengan konfigurasi V-twin yang bikin area ini terlihat lebih padat dan berisi. Apalagi ada ornamen seperti radiator berukuran besar, sedikit menipu mata nih. Seperti halnya motor cruiser, lekuk jok dibuat berundak. Untuk pengendara dibuat lebih lebar, dan untuk pembonceng nggak terlalu lebar, tapi dilengkapi dengan sandaran punggung guys. Bodi belakang mengotak dan terdapat ornamen plastik seperti pemanis dengan lampu belakang yang sudah LED. Namun untuk versi Indonesia ditambahkan spekbor kecil dan berguard sebagai penahan kotoran. Yang nggak kalah menarik itu model peleknya guys. Alih-alih pakai pelek jari-jari, Kiwi V250 Fi pakai model palang dengan paduan hitam dan silver. Keren nih. Nah, secara dimensi, Kiwi V250 Fi punya panjang 2200 mm dan lebar 895 mm, tinggi 1100 mm. Kemudian sumbu rodanya mencapai 1535 mm. Lumayan panjang nih motornya. Mesin V-twin dari V250 Fi. Salah satu daya tariknya adalah mesin V-twin yang digendong Kiwi V250 Fi. Mesin ini punya ukuran yang cukup besar, jadi nggak bikin kosong area mesin guys.
Nah, kemudian spesifikasi mesinnya yaitu V-twin 250cc yang sudah SOHC dengan 4 katup berpendingin udara dengan transmisi 5 percepatan. Pakai ukuran piston 49 mm dan langkah piston 66 mm. Tenaga mesinnya ternyata nggak terlalu besar nih guys, cuma 16,8 daya kuda di 8.500 rpm dan torsi 17 Nm di 5.500 rpm. Bahkan dibandingkan dengan Bentley Patagonian Eagle FI yang sama-sama 250cc, Patagonian Eagle FI justru mampu menghasilkan tenaga 17,4 daya kuda pada 8.000 rpm dan torsi 16,5 Nm di 6.000 rpm. Jadi tenaga lebih kecil 0,6 daya kuda, tapi torsi Kiwi V250 FI lebih besar 0,5 Nm guys. Namun jika dicoba torsinya cukup berasa sejak putaran bawah, kas mesin overstroke, vibrasi mesin juga tergolong minim. Nah, yang diunggulkan pihak BMI, motor ini jadi motor 250cc pertama yang pakai penggerak belt. Belt yang dipakai merupakan merek asal Jerman, yakni Continental. Keunggulannya minim suara berisik dan transfer tenaga menuju roda akan lebih smooth. Yang tak kalah menarik adalah suara yang dihasilkan guys. Pakai knalpot standar saja sudah cukup menggelegar dan gak khas suara mesin V-twin. Kemudian untuk fitur. Jika berbicara fitur, yang langsung terlihat adalah penggunaan lampu LED proyektor dengan kawalan LED DRL sebagai penerangan utama. Proyektor yang dipakai ada 2, masing-masing untuk lampu dekat dan lampu jauh. Nggak cuma lampu depan, tapi lampu belakang dan sen seluruhnya sudah LED guys. Bahkan motor ini juga sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Menariknya, karena terinspirasi dari Harley Davidson, untuk menyalakan lampu hazard harus menekan lampu sen kiri kanan bersamaan. Nah, tombol lampu sen juga terpisah. Sen kiri ada di stang kiri dan sen kanan ada di stang kanan guys. Speedometer terletak di atas tangki, mengandalkan jarum sebagai penunjuk kecepatan, dan layar digital kecil untuk menampilkan odometer, full meter, dan posisi gigi. Yang terbilang unik, motor ini dibekali USB port untuk mengisi baterai perangkat elektronik seperti handphone atau alat navigasi. Nah, untuk kaki-kaki, suspensi depan pakai model upside down. Rem depan cakram tunggal namun sudah pakai teknologi kombi brake system. Makanya kaliper rem depan pakai 3 piston. Kalau suspensi belakang model ganda dengan setelan preload. Remnya juga sudah cakram guys. Nah, untuk mengaktifkan rem kombi brake system, tinggal injak pedal rem belakang, maka rem depan juga akan aktif. Kemudian riding position dan handling. Seperti halnya sebuah motor cruiser, posisi jok dibuat lebih rendah, makanya rider berpostur 172 cm dan bobot 71 kg sangat mudah untuk mendirikan motor ini guys. Busa joknya juga terbilang empuk dan lebar, jadi bokong bisa tertampung seluruhnya, dan ada penyangga tulang ekor, jadi lebih nyaman diduduki nih. Posisi pijakan kaki yang berada di depan membuat kaki pengendara terasa rileks guys. Sementara stang punya racer yang tinggi, membuat dada pengendara jadi lebih terbuka. Dengan bobot 170 kg, handling Kiwi V250 FI tergolong ringan dan karakternya nurut. Dan dipakai untuk menikung di area sempit masih bisa dilakukan dengan mudah. Cuma karena posisi motor yang juga rendah, cover leher knalpot jadi gampang menggesek permukaan jalan. Bakal langsung lecet-lecet nih. Redaman suspensi terbilang empuk. Yang belakang kalau mau dibuat sedikit lebih keras, tinggal setel preloadnya guys. Dan untuk depan punya redaman yang sedang. Nah, kompetitor Kiwi V250 FI siapa nih? Segmen cruiser bermesin 250cc bisa dibilang pasar yang belum digarap oleh pemain-pemain sepeda motor dari pabrikan Jepang guys.
Untuk motor cruiser, merek Jepang bermain di segmen moge dengan mesin 500 sampai 650 cc. Dan pasar cruiser 250 cc sendiri diisi merek non-Jepang seperti Benelli dengan Patagonia Eagle dan SM Sport V16. Tapi yang head to head dengan KIW V250 Fi adalah SM Sport V16 guys. Keduanya sama-sama mengandalkan mesin V-twin 250 cc. Namun SM Sport V16 dari tampilannya sebagai motor cruiser klasik dengan banyak ornamen chrome. Namun soal harga, sama-sama di angka 50 jutaan rupiah guys, on the road Jakarta. KIW V250 Fi bahkan sudah menjadi bahan custom nih, dan cukup garang jika di custom bobber atau aliran custom yang lain. Nah, motor ini juga bahkan sudah ada komunitasnya di Indonesia. Bagaimana guys? Mungkin kalian mulai tertarik dengan motor ini. Itulah pembahasan motor cruiser modern dari Hungaria yang harganya bisa dibilang murah dengan tampilan dan suara yang mirip Harley Davidson. Semoga video ini menambah referensi, dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WekiWek dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Terima kasih.